Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Saya Anissa Zara Syifa Naba dari kelas Paralel 2 yang ingin mempresentasikan tentang peran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan kerukunan di sekolah multikultural. Kenapa sih kita sering ribut cuman karena beda? Kadang kita bingung, kita belajar agama dari SD sampai lulus kuliah yang seharusnya mengajarkan damai, tapi kok di media sosial banyak banget orang yang berantem cuman karena beda pandangan atau beda keyakinan. Salah sama kita belajar atau pelajaran agama di sekolah hanya jadi hafalan, belum jadi jembatan agar kita akur sama teman yang berbeda. Indonesia itu unik seperti semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajumukan itu harusnya seperti pelangi, indah karena berbeda. Tapi faktanya perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik malah menjadi pemicu konflik. Dan disinilah peran sekolah, khususnya pendidikan agama Islam, diuji. Akar masalah di sekolah ada 3. Pertama, terlalu terdoktrin. Pendidikan agama sering diajarkan secara kaku dan eksklusif, hanya berpatokan pada benar dan salah. Merasa paling benar dan tidak mau berdiskusi. Yang kedua, hanya teori. Pembelajarannya lebih mementingkan nilai ujian hafalan daripada pembentukan karakter. Cuman teori tanpa praktek. Kurangnya tasamuf, minimnya penanaman nilai toleransi atau tasamuf membuat siswa bingung dan canggung ketika berhadapan langsung dengan banyak perbedaan. Terjadinya konflik, disinilah tugas guru PAI berperan. Guru PAI bukan hanya sekedar pengajar materi, tapi juga pembentukan karakter kepribadian untuk anak. Tanggung jawab utamanya yaitu transfer ilmu, memberikan dan mengajarkan pengetahuan Islam yang luas. 2. Penanaman iman, membangun pondasi spiritual yang kuat. 3. Ketaatan dan budi pekerti, mendidik anak agar taat beribadah dan berakhlak mulia. Landasan yang terdapat di Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayangnya universal, tidak terbatas pada sesama muslim saja, tapi untuk seluruh manusia dan makhluk di bumi. Ini adalah landasan teologis untuk toleransi. Transformasi pembelajaran PAI dari kaku ke akrab. Pendekatan lama itu hanya fokus ke dalam, fokus pada perbedaan teologi semata, merasa paling benar, tidak mau diskusi dengan yang berbeda, dan menganggap toleransi itu bikin iman lemah. Sedangkan pendekatan multikultural itu menghormati perbedaan sebagai bawaan dari Tuhan, mengedepankan wasatiyah atau sikap moderat. Toleransi adalah bukti kita berakhlak mulia ke semua orang. Adalah strategi implementasi di kelas. Yang pertama, diskusi dan ngobrol, membuka ruang diskusi yang aman bagi siswa untuk bertanya tentang perbedaan tanpa takut dihakimi, mencari titik temu bukan titik beda. Yang kedua, teladan guru. Guru harus menjadi role model pertama dalam bersikap inklusif dan tidak diskriminasi terhadap siswa non-muslim. Yang ketiga, integratif, menyikapi nilai-nilai multikultural dalam setiap materi pengajaran. Dampak dan tantangannya. Dampak positifnya, terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis dan minim konflik. Siswa tumbuh menjadi pribadi yang open-minded, namun tetap teguh akidah. Munculnya rasa solidaritas, kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah. Tantangannya, pengaruh eksternal, ideologi radikal atau eksplosif yang didapat siswa dari media sosial atau lingkungan luar sekolah. Kurangnya kompetensi, masih ada guru yang belum memahami konsep pendidikan multikultural secara utuh. Kesimpulannya, pendidikan agama Islam adalah kunci untuk membuka pintu kerukunan dengan mengintegrasikan nilai wasatiyah, moderasi, tasamuf, toleransi, dan ukhuwah persaudaraan. PAI dapat mencetak generasi yang tidak hanya soleh secara ritual, tapi juga soleh secara sosial. Perbedaan bukan ancaman, tapi kekayaan bangsa. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.